Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajarawati dengan NIM 50501211095 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Prodi Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aspek sosial ekonomi media. Dan yang pertama yaitu peran konsumen pada ekonomi media. Peran konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah menggunakan barang dan jasa, menyediakan faktor produksi, membayar pajak kepada pemerintah atau negara, dan juga menerima balas jasa dari faktor produksi sebagai penyalur barang dan jasa. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan. Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Perilaku konsumen menjadi dasar untuk melakukan kebijakan pemasaran yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat memiliki customer loyalty. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen dapat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Yang kedua yaitu pengaruh identitas sosial terhadap ekonomi media. Identitas sosial dapat didefinisikan sebagai pengetahuan individu bahwa ia memiliki kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok, di mana kelompok sosial adalah dua atau lebih individu yang berbagi identifikasi sosial baik umum maupun pribadi, atau yang hampir sama artinya menganggap diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama. Orang memperoleh identitas mereka atau diri dan konsep diri mereka sebagian besar merupakan kategori sosial dari mana mereka berasal. Individu memiliki banyak kategori sosial yang berbeda dan dengan demikian berpotensi memiliki banyak identitas yang berbeda. Ini dapat dibayangkan bahwa pengalaman hidup dua orang dapat identik sehingga tidak dapat dihindari bahwa kita semua memiliki kejadian unik dan berbeda. Misalnya pengalaman yang mirip dengan orang lain untuk berbagi derajat. Dengan cara ini kita dapat menjelaskan keunikan yang jelas pada setiap individu manusia. Setiap individu secara unik ditempatkan dalam struktur sosial dan dengan demikian unik. Ada 3 tahap analisis identitas dalam ekonomi. Yang pertama yaitu menentukan kategori sosial atau identitas seseorang dalam konteks sosial tertentu. Kedua, melihat norma yang dianut oleh masing-masing identitas sosial yang ada. Yang ketiga, melihat keuntungan dan kerugian yang akan terjadi ketika seseorang mengidentifikasi dirinya dengan identitas sosial tertentu, sehingga perilaku ekonomi seseorang dapat dikaitkan dengan identitas sosial yang disandangnya. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.